بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وشكر الله. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan banyak nikmat. Nikmat terbesar nikmat Islam, iman. Nikmat umur, sampai saat ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berbuat kebaikan. Dan ini murni karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang merasa diri hebat. Aku lebih baik daripada yang lain. Aku bisa berbuat baik, orang lain tidak bisa. Itu bukan karena kehebatan kita atau kelebihan kita. Kalau kita merasa diri bisa berbuat sesuatu, berarti harus kita banyak istighfar. Dan kita kembalikan segala karunia, segala kemampuan, segala ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan, kita ingat ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di antara permohonan dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dalam segala hal. Karena hidayah ada dua macam. Hidayah dalalah atau irsyad. Hidayah irsyad atau dalalah. Maksudnya hidayah irsyad adalah ilmu yang kita belajari. Kita hadir di majlis seperti ini ingin mendapatkan hidayah. Hidayah irsyad adalah hidayah petunjuk. Hidayah memberitahu, menambah ilmu. Karena tambah ilmu, kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah lewat hidayah irsyad, semakin bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah irsyad itu tugas para nabi. Dan sesudah para nabi dan rasul, tugas para ulama. Membagikan hidayah irsyad, menyampaikan, memberitahu mana yang baik buat umat, mana yang tidak baik. Itu hidayah pertama. Termasuk anda sekalian, Bapak Ibu, menghadiri majlis tempat belajar ilmu. Selepas majlis anda kembali, anda membawa hidayah irsyad.
bisa anda menyampaikan kepada keluarga yang tidak sempat hadir. Dan alhamdulillah, dengan teknologi sekarang kita bisa berdakwah. Tidak harus kita memiliki ilmu yang banyak untuk berdakwah. Satu kebaikan yang kita belajari, sampaikan kepada yang lain. Kalau kita belum sempurna menamalkannya, barangkali yang kita sudah sampaikan, orang lain bisa menamalkan lebih baik daripada diri kita, kita mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu, buat apa kita berdakwah menyampaikan? Dan saya meyakinkan, ketika saya menyampaikan sesuatu, bukan karena saya lebih baik daripada bapa ibu. Tapi saya berharap dari Allah, ya Allah, apa yang saya sampaikan, barangkali ada di antara jamaah yang bisa mengambil dan menjadi lebih baik daripada saya. Itulah yang saya ingin mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan, jangan ada yang merasa diri, kok aku belum ustaz, aku belum berilmu, aku belum fantas, masih banyak kekurangan, dosa saya masih banyak. Ya, semua kita berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Coba sebutin manusia yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan Rasul yang Allah selamatkan dan lindungi mereka. Selain itu, semuanya berdosa. Sahabat Rasulullah SAW pernah berdosa, dan semua ulama berdosa. Tidak ada yang maksum dan bersih dari dosa. Dosa besar, dosa kecil, tidak ada yang suci. Tapi karunia bagi ulama, aulia, salihin, ketika mereka berdosa, mereka sendiri tambah ditegur, tambah diingatkan, mereka sendiri sadar. Karena terisi hati mereka sifat malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlanjur jatuh dalam dosa, mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita melihat sifat kita yang menjadi hal menghalangi kita menyampaikan kebaikan. Kalau ada orang yang menolak kita, biarkan aja. Kita hanya sampaikan. Dan apa yang kita jalani lillahi ta'ala. Kalau memang lillahi ta'ala, jangan melihat nilai manusia. Ingat itu. Apapun yang anda lakukan, lillahi ta'ala, jangan melihat apa kata manusia. Tolong hafal itu. Apapun amalan, ibadah, tahajud, hadir majlis ilmu, silatul rahim, apapun amalan kebaikan. Kalau betul-betul lillahi ta'ala, jangan melihat atau mencari atau menunggu apa kata manusia. Karena manusia tidak semua bisa sama. Ada yang mengucapkan baik, ada yang mengucapkan, sombong itu orang. Dia merasa diri hebat. Macam-macam. Membuat tersinggung perasaan. Kemarin ada yang kirim Instagram, dia bertanya, kenapa saya setiap berbuat kebaikan dinilai sama orang lain buruk? Ini riya, ini apa. Saya bertanya, kamu kerjakan ini lillahi ta'ala bukan? Dia bilang, ya karena Allah. Ya udah, tidak usah lihat apa kata manusia. Biarkan saja. Kalau anda berduli apa kata manusia, berarti itu bukan lillahi ta'ala. Dan itu yang disebutkan kata ikhlas. Dan jangan harap manusia puas. Jangan harap manusia ridha. Kita berdakwah, tidak semua orang suka dengan dakwah kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Apapun alasannya, biarpun tambah alasan, dalam hati tidak suka. Masa saya mau maksa-maksa dia harus suka? Atau saya berdebat, kenapa kamu tidak suka dengan dakwah saya? Apapun alasannya, terserah. Itu pilihan dia. Kenapa aku yang pusing? Kalau dia milih suka atau tidak suka. Makanya yang kita harus menjadi target buat kita adalah
semata-mata apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Sungguh kalau kita fokus seperti ini, insya-Allah tenang hati kita. Apa yang diucapkan oleh orang kita tidak berdulikan. Mau dia tetangga, mau dia sahabat, mau dia kerabat, tidak usah diberdulikan. Bahkan apa yang diucapkan oleh manusia, apalagi yang membuat perasaan kita tersinggung, jadikan teguran buat kita. Barangkali saya belum sempurna, barangkali saya belum baik, barangkali ada yang kurang. Udah menjadi pelajaran buat kita. Saya punya doa. Saya suka ketika mendengar berita ada orang koreksi saya atau menurani atau menyebutkan kata-kata yang kurang baik. Berhati-hatilah sama Syekh Ali Jabir atau apalah gitu. Begitu saya mendengar berita, saya suka mengucapkan satu doa. Ya Allah, kalau perkataan dia benar terhadap saya, ampunilah saya. Kalau perkataan dia tidak benar, ampunilah dia. Udah selesai. Karena orang yang mengucapkan sesuatu pasti salah satu, benar atau salah. Kalau ternyata yang dia ucapkan fitnah, hanya ingin menjatuhkan nama baik, hanya ingin merusak nama baik, hanya ingin membuat fitnah, berarti saya mohon Allah ampuni dia. Semoga dia diampuni Allah. Tapi kalau apa yang dia ucapkan, oh ternyata benar, walaupun seberapa persen, oh benar, bagi saya ini menjadi pelajaran supaya saya lebih berhati-hati, lebih tambah ilmu, lebih mendalami agama, kemudian dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak maksum. Faham jamaah sekalian? Jadi tenang hatinya. Dengan ucapan orang yang jauh-jauh, malah kita yang pusing. Yang jauh biarkan jauh. Dan kita harus mengetahui irda'un nasi ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu sesuatu yang susah didapatkan. Susah. Tapi kita hidup di tengah manusia, bersabarlah menghadapi segala urusan, menghadapi segala tantangan. Man ardallah bisakhatin nas, ardallah radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, Allah akan ridha terhadapnya dan Allah jadikan manusia ridha. Wa man ardan nas bisakhatillah, sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas, atau askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mengharapkan ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ada orang yang na'udzubillah, dia lebih berduli manusia daripada Allah. Yang penting manusia suka, yang penting orangnya senang. Kalau Allah, dia tidak berduli. Apa yang akan terjadi, kata Rasulullah SAW, akan Allah murka terhadap dia dan Allah akan jadikan manusia tidak akan ridha terhadapnya. Berarti kuncinya di siapa? Di tangan Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ada satu ibadah bagi saya pribadi seindah ibadah. Indah ibadah, nikmat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan senjata bagi orang mukmin ibadah tersebut. Senjata.
doa. Seindah ibadah bagi saya adalah doa. Bahkan orang yang tidak selalu berkenan berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ghafir, surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Karena sungguh, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap Bapak Ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud dan ucapkan. Bisa Anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah hubungan hamba sama Allah. Ada satu ayat di suratul Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada sekelompok orang datang kepada Rasul. Ini sebab nuzul ayat ini. Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih.
Mereka bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat, fanunaji, atau Allah jauh, perlu munadat. Munadat dalam bahasa Arab panggilan bagi orang yang jauh. Munadat. Kalau munajat, orang yang dekat. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kita bermunajat kepada Allah. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat, artinya tidak perlu kerasi suara, tidak perlu teriak-teriak, karena Allah sudah dekat. Munajat namanya kalau bahasa Arab. Makanya ketika saya mendapatkan kata munajat dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya dari bahasa Arab. Munajat bahasa Indonesia sama munajat dalam bahasa Arab. Tapi punya makna. Kalau yang selama ini Bapak Ibu yang fahami barangkali daripada munajat, doa kan? Ada arti yang lain selain doa? Tapi kalau dalam bahasa Arab munajat, doa kepada Allah yang sangat dekat. Itulah artinya. Munajat, berdoa kepada Allah yang sangat dekat. Makanya disebut kata munajat. Beda sama munadat. Terakhir T. Munadat. Munadat itu adalah panggilan bagi orang yang jauh. Misal kalau ada orang jauh, bilang apa? Fulan, saya di sini. Kan dia jauh, biar dia perhatikan kita. Itu kalau dalam bahasa Arab nada. Nada panggil orang yang jauh supaya dia bisa mendengar kita. Sahabat bertanya, Rasul, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat atau Allah jauh, perlu kami munadat. D dan terakhir T. Munadat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Turunnya wahyu membawakan ayat ini, Suratul Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul enggak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa yang tidak berdoa, tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa yakini
Doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang salih, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau sudah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang salih datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang salih, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya? Fantas enggak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita. Kira-kira siapa yang lebih jahat? Kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab, aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah ini. Ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada syaitan. Syaitan pernah berdoa, Allah ijabah doa ini. Apalagi kita. Syaitan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam di masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu syaitan. Masih hidup. Sampai akan datang satu saat, itu menjadi salah satu ciri hari kiamat. Di akhir zaman, sudah di ujung dunia, Allah kirimkan sebuah angin. Setiap manusia beriman mencium angin itu, dihirup angin itu, akan langsung mati. Yang hanya tersisa di muka bumi, yang tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Habis. Dan mereka sendiri yang nanti yang menjadi seburuk-buruk manusia di muka bumi, yang tidak ada sedikit pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang akan menghadapi proses kejadiannya hari kiamat, sampai mereka mati semua total, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup, dan kemudian keluar suara yang kencang, dan dihidupkan semua manusia kembali. Yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama. Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah. Cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Apalagi kalau disertai dengan berbuat kebaikan yang lain. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang, atau banyak lambat salat, atau ketiduran salat. Yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa.
Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Siapa yang makhluk yang tidak berdosa? Tahu enggak? Malaika. Malaika satu-satunya makhluk yang tidak boleh berdosa. Tidak boleh berdosa, tidak boleh lupa, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan ibadah seterus-terusnya sampai mati. Mengapa? Karena Allah menciptakan mereka seperti itu. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tugasnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim, sifat mereka, karakter malaikat,